Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan ini kita membahas tentang biaya transaksi di blockchain. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya. Oke, kita masuk ke slide ya. Biaya transaksi memenuhi dua tujuan utama yang berkaitan dengan jaringan blockchain. Biaya transaksi memberikan reward kepada miner atau validator yang membantu mengonfirmasi transaksi dan membantu melindungi jaringan dari serangan spam. Biaya transaksi dapat menjadi lebih besar dan kecil tergantung pada aktivitas jaringan. Kekuatan pasar juga dapat mempengaruhi biaya yang Anda bayarkan. Meskipun biaya yang tinggi dapat menghambat adopsi blockchain yang lebih luas, biaya yang sangat rendah dapat berpotensi memunculkan masalah keamanan. Mengapa ada biaya transaksi? Biaya transaksi telah menjadi bagian penting dan sebagian besar sistem blockchain sejak awal. Kemungkinan besar Anda menemuinya saat mengirim dan menyetor atau menarik kripto. Sebagian besar mata uang kripto menggunakan biaya transaksi untuk dua alasan penting. Pertama, biaya yang akan mengurangi jumlah spam di jaringan. Biaya juga akan membuat serangan spam dengan berskala besar menjadi merugikan dan mahal untuk diterapkan. Kedua, biaya transaksi berfungsi sebagai insentif bagi pengguna yang membantu memverifikasi dan memvalidasi transaksi. Anda dapat menganggapnya sebagai reward karena telah membantu jaringan. Biaya transaksi cukup murah untuk sebagian besar transaksi. Tetapi biaya ini dapat menjadi cukup mahal tergantung pada lalu lintas jaringan. Sebagai seorang pengguna, jumlah yang Anda pilih untuk membayar biaya akan menentukan prioritas penambahan transaksi ke blok berikutnya. Maka tinggi biaya yang dibayarkan, makin cepat proses mengkonfirmasinya. Biaya transaksi Bitcoin. Sebagai jaringan blockchain pertama di dunia, Bitcoin menetapkan standar untuk biaya transaksi yang digunakan oleh sebagian besar mata uang kripto saat ini. Satoshi Nakamoto menyadari bahwa biaya transaksi dapat melindungi jaringan dari serangan spam dengan skala besar dan memberi insentif atas perilaku yang baik. Para miner Bitcoin menerima biaya transaksi sebagai bagian dari proses mengkonfirmasi transaksi ke sebuah blok baru. Pool transaksi yang belum dikonfirmasi disebut sebagai pool memory atau mempool. Tentu saja, miner akan memprioritaskan transaksi dengan biaya yang lebih tinggi, yang disetujui oleh para pengguna untuk dibayarkan saat mengirim Bitcoin mereka ke dompet Bitcoin lainnya. Pelaku kejahatan yang ingin menghambat jaringan menjadi harus membayar biaya yang terkait dengan setiap transaksi. Jika mereka menetapkan biaya terlalu rendah, para miner akan cenderung mengabaikan transaksi mereka. Jika mereka menetapkan pada tingkat yang sesuai, mereka akan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Bagaimana cara transaksi Bitcoin dihitung? Di jaringan Bitcoin, dompet kripto tentu mengizinkan pengguna untuk mengatur biaya transaksi mereka secara manual. Dimungkinkan juga untuk mengirim BTC dengan biaya nol, tetapi miner kemungkinan besar akan mengabaikan transaksi itu, yang berarti transaksi tersebut tidak akan divalidasi. Tidak seperti yang cenderung diyakini oleh beberapa orang, biaya Bitcoin tidak tergantung pada jumlah yang dikirim melainkan pada ukuran transaksinya dalam byte. Misalnya, bayangkan bahwa ukuran transaksi Anda adalah 400 byte dan biaya transaksi rata-rata saat ini adalah 80 satoshi per byte. Dalam kasus tersebut, Anda akan harus membayar sekitar 32.000 satoshi atau sekitar 0,0032 Bitcoin untuk memiliki kesempatan yang baik agar transaksi Anda ditambahkan ke blok berikutnya. Ketika lalu lintas jaringan tinggi dan terdapat permintaan yang besar untuk mengirim Bitcoin, biaya transaksi yang diperlukan untuk mengkonfirmasi yang cepat akan meningkat karena pengguna Bitcoin lainnya akan mencoba untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dapat terjadi selama masa volatilitas pasar yang intens. Oleh karena itu, biaya yang tinggi dapat membuat penggunaan Bitcoin dalam situasi sehari-hari menjadi hal yang menantang.
Membeli secangkir kopi seharga $3 mungkin tidak praktis jika biayanya jauh lebih tinggi. Hanya sejumlah transaksi tertentu yang dapat termasuk dalam sebuah blok yang memiliki limit besar sebesar 1 MB, yaitu ukuran blok. Miner menambahkan blok tersebut ke blockchain secepat mungkin, tetapi masih ada limit untuk kecepatannya. Skalabilitas jaringan mata uang kripto merupakan masalah yang penting dalam menentukan biaya jaringan. Para pengembang blockchain terus berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Pembaruan jaringan sebelumnya telah membantu meningkatkan skalabilitas seperti implementasi Segwit atau Lightning Wave. Biaya transaksi Ethereum. Biaya transaksi Ethereum berfungsi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan Bitcoin. Biayanya memperhitungkan jumlah daya komputasi yang diperlukan untuk memproses sebuah transaksi yang disebut sebagai gas. Gas juga memiliki harga variabel yang diukur dalam Ether atau Ethereum, yaitu token asli milik jaringan. Meski gas yang diperlukan untuk transaksi tertentu dapat tetap sama, harga gas bisa naik atau turun. Harga gas ini berkaitan langsung dengan lalu lintas jaringan. Jika Anda membayar harga gas lebih tinggi, para miner akan cenderung memprioritaskan transaksi Anda. Bagaimana cara biaya transaksi Ethereum dihitung? Total biaya gas adalah harga yang mencakup biaya ditambah insentif untuk memproses transaksi Anda. Akan tetapi, Anda juga harus mempertimbangkan limit gas yang menentukan harga maksimum yang dibayarkan untuk transaksi atau tugas tersebut. Dengan kata lain, biaya gas adalah jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk harga gas adalah harga yang dibayarkan untuk setiap jam kerja. Hubungan di antara keduanya dan limit gas menentukan total biaya untuk sebuah transaksi Ethereum atau operasi smart contract. Misalnya, jika transaksi tertentu memerlukan biaya sebesar 21.000 gas dan harga gas adalah 71 GWE, maka biaya transaksinya akan menjadi 1.491.000 GWE atau 0,001491 ETH. Seiring dengan langkah Ethereum menuju ke model Proof of Stake, ada ekspektasi bahwa biaya gas akan menurun. Jumlah gas yang diperlukan untuk mengkonfirmasi sebuah transaksi akan menjadi lebih rendah karena jaringan hanya akan memerlukan sebagian dari daya komputasional untuk memvalidasi transaksi. Namun lalu lintas jaringan masih dapat mempengaruhi biaya transaksi karena para validator memprioritaskan transaksi dengan bayaran yang lebih tinggi. Nah, ini contoh transaksi di Ethereum ya, ada gas price-nya. Jadi 1 GWE itu sama dengan 1 per million ya dari Ether ya. Jadi gas limitnya 21.000. Contohnya yang dikirim adalah sekitar 0,2 Ether senilai $500 gitu ya. Biaya transaksi Binance Chain. Binance Chain adalah sebuah jaringan blockchain yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dan berdagang BNB serta token BEP2 lainnya. Mereka juga dapat membuat dan mendistribusikan token mereka sendiri. Binance Chain mengadopsi sebuah mekanisme konsensus yang disebut dengan Delegate Proof of Stake. Jadi, kami memiliki validator sebagai pengganti miner. Binance Chain juga mendukung Binance DEX, bursa terdesentralisasi, yaitu tempat pengguna dapat berdagang aset kripto secara langsung dari dompet mereka. Biaya transaksi di Binance Chain dan DEX dibayarkan dalam BNB. Perhatikan bahwa Binance Chain dan Binance Smart Chain adalah dua blockchain yang berbeda. Biaya transaksi Binance Smart Chain. Binance Smart Chain atau BSC adalah blockchain lain yang dibangun oleh Binance yang beroperasi secara paralel dengan Binance Chain, yaitu dua jaringan yang terpisah. BNB yang beredar di Binance Chain merupakan token BEP2, sedangkan di BNB BSC merupakan token BEP20. Binance Smart Chain memungkinkan pembuatan smart contract yang menjadikannya lebih dapat disesuaikan. Struktur biaya untuk BSC tidak bersifat tetap seperti Binance Chain. Sebagai gantinya, sistem gas digunakan mirip dengan Ethereum yang mencerminkan daya komputasi yang diperlukan untuk mengeksekusi transaksi dan operasi smart contract. Jaringan BSC menjalankan mekanisme konsensus Proof of Stake Authority.
Pengguna jaringan perlu melakukan staking BNB untuk menjadi seorang validator, dan pada saat berhasil melakukan validasi yang bentuk sebuah blok, mereka akan menerima biaya transaksi yang tercakup. Bagaimana cara biaya transaksi Binance Smart Chain dihitung? Seperti yang disebutkan, struktur biaya BSC sangat mirip dengan yang ditemukan di Ethereum. Biaya transaksinya dinyatakan dalam bentuk QUI, yaitu denominasi kecil dari BNB yang setara dengan 1/1000 ya. Pengguna dapat mengatur biaya gas agar transaksi mereka diprioritaskan untuk ditambahkan ke blok. Untuk mengetahui harga gas rata-rata saat ini, secara historis, BSC Scan menyediakan rata-rata harian beserta harga terendah dan tertinggi yang dibayarkan. Per bulan Maret 2021, biaya rata-rata di BSC adalah sekitar 13 GUI. Dalam contoh di bawah ini, harga gas adalah 10 GUI. Perhatikan bahwa limit gas diatur ke 622.732 GUI, tetapi hanya 352.000 atau sekitar 52,31% GUI yang digunakan dalam transaksi ini, sehingga menghasilkan biaya sebesar 0,003257 BNB. Nah, ini contoh di BNB ya. Transaksi fee-nya murah sekali, sekitar 0,92 US dollar, lebih mahal dari di Ethereum ya dibandingkan dengan di BNB ya. Makanya banyak investor dari kripto itu bertransaksi di BSC. Biaya BSC biasanya sangat rendah, tetapi jika Anda mencoba untuk mengirim token tanpa BNB di akun Anda, jaringan akan memberitahukan bahwa Anda tidak memiliki dana yang cukup. Pastikan Anda menyimpan beberapa BNB tambahan di dompet Anda untuk membayar biaya transaksi. Cara penarikan di Binance. Saat melakukan penarikan di bursa Binance, Anda harus membayar biaya transaksi yang terkait. Biaya ini bervariasi tergantung pada mata uang kripto dan jaringan yang Anda gunakan. Binance memiliki struktur biayanya sendiri untuk transaksi yang terjadi dalam platform perdagangannya. Namun biaya penarikan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Binance. Penarikan kripto Anda bergantung pada kerja para miner dan validator yang bukan merupakan bagian dari ekosistem Binance. Dengan begitu, Binance harus menyesuaikan biaya penarikan secara berkala berdasarkan kondisi jaringan yang mencakup lalu lintas dan permintaan. Binance juga dapat menetapkan limit minimum untuk sejumlah kripto yang dapat ditarik. Anda dapat memilih limit saat ini di halaman daftar biaya. Biaya perdagangan berdasarkan pada level VIP akun Anda dan tidak tergantung pada biaya penarikan. Volume perdagangan bulanan kumulatif Anda menentukan level VIP akun Anda. Biaya maksimum yang saat ini dibebankan adalah 0,1% dari kripto yang diperdagangkan, baik sebagai maker ataupun taker. Ingat bahwa pengguna yang membayar dengan BNB akan memiliki biaya yang lebih rendah saat berdagang. Kesimpulannya, biaya transaksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kripto jaringan blockchain. Biaya ini merupakan bagian dari insentif yang diberikan kepada pengguna yang membuat jaringan terus berjalan. Biaya juga menawarkan lapisan perlindungan terhadap perilaku jahat atau spam. Akan tetapi, jumlah lalu lintas yang diterima oleh beberapa jaringan telah menyebabkan biaya yang lebih tinggi secara signifikan. Sifat terdesentralisasi dari sebagian besar blockchain memberikan penskalaan menjadi lebih sulit. Memang benar bahwa beberapa jaringan menyajikan skalabilitas dan hasil transaksi yang tinggi, tetapi hal tersebut seringkali disertai dengan dikorbankannya keamanan atau desentralisasi. Namun terdapat beberapa peneliti dan pengembang yang mengerjakan peningkatan yang diharapkan untuk memberikan inklusi lebih baik sehubungan dengan mata uang kripto di dunia yang berkembang saat ini. Oke, sekian pembahasan dari biaya transaksi blockchain sudah selesai. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin bertransaksi di dunia kripto ya. Mohon dibantu untuk di follow akun medsos dari Mahir Trading Live. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.